Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Dian WD Channel. Dan kali ini saya akan memberitahukan tutorial tentang bagaimana cara kita untuk menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Tapi sebelumnya, jadi supaya channel saya bisa berkembang dengan baik dan saya lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya, dan teman-teman pun tidak akan ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait tentang konten-konten yang saya buat ataupun tutorial-tutorial yang akan saya buat nantinya, maka teman-teman saya harapkan untuk subscribe, like, and share. Dan jangan lupa ya, teman-teman jangan lupa setelah mengklik subscribe, tolong klik lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terkait tentang konten-konten yang akan saya buat nantinya. Baik, jadi kita lanjut saja ke rumus yang selanjutnya di Microsoft Excel, yaitu rumus tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi bagaimana kita menggunakan rumus ini? Jadi teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa sih VLOOKUP itu dan apa sih HLOOKUP itu. Jadi untuk teman-teman ketahui bahwasanya kalau yang namanya VLOOKUP itu, V itu sebenarnya maksudnya adalah vertikal, kemudian H di situ maksudnya adalah horizontal. Artinya ada data-data atau tabel-tabel yang terkadang kita punya di sini bentuk polanya. Artinya ada yang berpola dengan vertikal. Kalau tabelnya artinya polanya vertikalnya seperti yang di bawah ini. Jadi teman-teman bisa lihat ada yang di bawah. Jadi ini. Jadi di sini ada jadi ada data, ada tabel yang bertuliskan agak vertikal ya, artinya vertikal itu garis yang lurus dari atas ke bawah itu vertikal, ada yang horizontal, horizontal itu mendatar, vertikal itu bisa diartikan tegak, horizontal itu mendatar ya, jadi mendatar. Makanya di sini kenapa dikatakan vertikal? Jadi ada tabel yang vertikal maksudnya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kode mulai A, B, C, D. Jadi dia agak tegak ke bawah, kemudian nama barangnya juga ke bawah berdiri ya, sabun, minyak goreng, susu, dan harganya juga berdiri 2.500, dia ke bawah dari atas ke bawah, itu yang vertikal, kemudian buah, liter, dan sebagainya. Kemudian yang horizontal teman-teman bisa lihat di sini ya, jadi ada tabel yang memang dibuat bentuknya horizontal ya, jadi nama barangnya bukan dari atas ke bawah tapi dari kiri ke kanan, itu horizontal, misal sabun, minyak goreng, susu, dan sebagainya. Kemudian harganya juga mendatar dia, kemudian satuan buahnya juga mendatar. Nah, itu dia. Maka di sini yang akan kita bahas sekarang adalah rumus VLOOKUP di sini. Bagaimana sih kita menggunakannya? Apa sih fungsi VLOOKUP di sini? Maka teman-teman perlu ketahui bahwasanya VLOOKUP itu fungsinya yaitu untuk memindahkan file yang sifatnya lurus, artinya tegak, mendatar. Kemudian kalau VLOOKUP itu lawanannya, yaitu yang tabelnya biasanya itu mendatar ya, kalau yang VLOOKUP itu tegak. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menggunakan rumus VLOOKUP, dan teman-teman bisa perhatikan jadi dan langsung praktekkan. Untuk menggunakan rumus VLOOKUP teman-teman bisa langsung klik sama dengan dulu. Kemudian setelah itu teman-teman tulis saja VLOOKUP dan langsung buka kurung, baru teman-teman klik dulu di kodenya ya. Jadi perlu teman-teman ketahui di sini kan ada kode, ada nama barang, ada harga, ada satuan. Jadi di sini di atas karena kita ingin memindahkan file yang di bawah supaya mudah, jadi tidak terlalu sulit ya kalau kita ingin memindahkannya. Maka teman-teman tinggal klik saja yaitu VLOOKUP, kemudian buka kurung, klik kodenya dulu. Jangan lupa kemudian titik koma kayak kemarin. Baru setelah itu teman-teman blok yang ingin dipindahkan filenya di sini. Yang ingin dipindahkan silakan teman-teman blok ya. Dan kemudian setelahnya itu jangan lupa teman-teman kunci dia. Bagaimana cara menguncinya? Maka teman-teman bisa gunakan F4 di keyboardnya. Klik saja F4 setelah titik koma ini ya, F4. Maka akan langsung muncul di sana di situ lambang dolar itu ya. Kemudian setelah titik koma juga di sini di E-nya teman-teman bisa klik F4 juga. Dan setelahnya itu teman-teman klik titik koma ya. Nah, setelah titik koma di sini teman-teman lihat ini kolom bagian keberapa, apa kolom pertama atau kolom yang kedua di tabel sini. Maka yang kita blok di sini kan kolom kedua yang tadi ya. Jadi kita tidak perlu di sini karena kita mulai dari kolom kedua. Maka
klik saja titik 2, kemudian pertama titik pertama. Kita butuh kolom yang pertama karena di sini A kan, kolom yang kedua. Butuh yang A, maka di sini kolom kedua. Kalau yang B nanti kolom ketiga, kalau yang C kolom keempat gitu. Klik saja 2, kemudian titik koma lagi, dan teman-teman jangan lupa taruhkan file C. Jadi kata file C jangan lupa di sini kalau menggunakan rumus lookup dengan VLOOKUP itu ada file C-nya ya. Dan baru teman-teman klik tutup kurung, setelah itu klik enter. Nah, jadi teman-teman bisa lihat jadi hasilnya. Karena yang kita butuhkan di sini kan kolom yang kedua setelah A di sini. Kodenya ini tidak terhitung dari atas ya, tapi dia terhitung dari kolom sini 1, 2, dan sekarang yang di sini. Nah, misalkan harganya. Ya, kalau di sini bisa secara otomatis kalau sudah ini teman-teman ubah lagi jadi B, maka dia akan berubah ya. Jadi minyak goreng langsung. Teman-teman klik C misalkan, maka dia akan langsung berubah di susu gitu. Jadi teman-teman tidak usah susah-susah ya. Misalkan teman-teman pengen langsung C-nya, langsung berubah jadi susu, B berubah jadi minyak goreng, berubah jadi sabun kan gitu. Enak kayak main sulap. Nah, jadi kita saja dari A. A itu apa? Sabun. Oke, langsung. Kemudian kita masuk ke kolom yang kedua. Kalau di sini ya teman-teman bisa langsung geret. Kalau cuma hanya sekedar nama barangnya, dia akan berubah sendiri. Kalau dia B, maka langsung berubah ke nomor B minyak goreng kayak tadi. Kita geret saja ke bawah, maka secara otomatis dia akan berubah. Tuh kan, enak. Sekedar main geret saja sudah bisa berubah. Nah, kemudian yang kedua, masuk saja di sini rumus ini karena rumusnya sama, tidak jauh berbeda, jadi bisa kita copy dulu supaya teman-teman tidak susah ya. Jadi gunakan rumus yang tadi saja. Gunakan rumus yang tadi dan klik enter, kita copy supaya jangan rusak. Dan masuk di sini dan setelah itu paste dia lagi di situ. Nah, sekarang teman-teman lihat kolom yang keberapa ini? 1, 2, 3. Nah, maka teman-teman tinggal ubah ini saja. Tadi kan nomor 2 nama barang itu. Nah, sekarang kita membutuhkan harga barang itu kolom berapa, maka masuk ke kolom 3. Teman-teman bisa klik langsung enter, maka dia akan secara otomatis seperti ini dia berubah. Nah, bagaimana cara kita menaruhkan tanda titik supaya 2500 ya. Jadi ini bonusnya untuk teman-teman supaya tidak terlalu kesulitan besok menaruh titik, klik lagi 2 kali baru masukkan, karena dia menggunakan rumus jadi agak susah nanti teman-teman. Nah, maka teman-teman bisa klik di sini saja ya, titik. Nah, dia akan langsung secara otomatis menaruhkan titik di belakang di depan bilangan angkanya, angka desimalnya itu 3 angka. Jadi 3 angka di belakang titik ini, langsung dia 2500 secara otomatis. Oke, kemudian teman-teman kalau ingin mengetahui harga yang di bawahnya bisa teman-teman lakukan seperti yang tadi, geret saja kalau sama kolomnya, tidak susah. Nah, kemudian untuk rumus yang keempat teman-teman bisa gunakan lagi yang tadi untuk kolom yang keempat, maksud saya salah. Nah, jangan hitung 1, 2, 3, 4. Kolom satuannya ada di kolom yang keempat. Teman-teman tinggal ubah saja ini. Tadi 3, sekarang jadi 4. Nah, jadi seperti itu. Kemudian teman-teman bisa klik enter saja, langsung dia berubah. Ini kan itu. Teman-teman tidak perlu susah-susah ya. Kalau otomatis dia akan berubah. Nanti kalau ubah ini juga jadi B, maka secara otomatis barangnya semua bisa berubah. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa klik langsung. Nah, jadi ini mudah ya. Kalau teman-teman nanti ubah di sininya kodenya, karena kodenya memang sudah terkunci jadi B misalkan, maka ini akan berubah. Minyak goreng, harganya pun berubah, satuannya pun akan berubah. Jadi teman-teman nggak susah jadinya. Tinggal cari minyak goreng, langsung muncul minyak goreng, harganya berapa. Gitu. Ini biasanya kalau kita bekerja di Alfamart sebagainya, menjual susu, kopi, minyak goreng, pedagang, itu enak kita. Tinggal tulis saja langsung muncul harganya di sini. Tidak perlu capek-capek cari ke bawah kursor, digeser terus. Nah, jadi tidak perlu seperti itu. Kita tidak akan susah. Nah, kemudian untuk lookup, jadi di sini kan lookup di sini horizontal itu mendatar, maka teman-teman bisa rumuskan agak mirip, teman. Bedanya cuma tulisannya saja lookup itu aja. Kemudian tabel yang di bawah yang dipindahkan agak mendatar, makanya menggunakan Nah, klik sama dengan saja, kita lanjut ke rumus lookup, klik sama dengan dulu, kemudian teman-teman bisa klik langsung lookup.
Setelahnya itu buka kurung. Nah, kemudian setelahnya itu klik kode dulu, jangan lupa kodenya. Nah, kemudian baru setelah itu titik, koma, dan kemudian teman-teman bisa belok di sini ya. Kita beloknya langsung banyak, bukan lewat situ ya. Nah, itu sudah terhitung. Oke, kalau bentuknya seperti ini supaya kita pengennya nanti sama betul, nah, kayak gitu kan ya. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa kayak tadi ya, teman-teman bisa setelah titik komanya itu klik F4 untuk mengunci supaya tidak berubah nantinya. Itu fungsinya untuk SS dolar yang langsung kiri kanan secara otomatis ya, klik F4. Kemudian setelahnya itu teman-teman klik titik koma. Nah, baru tulis kolom keberapa ya, kolom keberapa. Ini kan sabun ini kolom kedua ya, dari atas 1, 2. Maka teman-teman klik saja langsung kolom kedua, kemudian titik koma, baru setelah itu false. Ini jangan dilupakan false. Nah, itu klik enter, dia akan secara otomatis berubah ya, sabun. Kalau teman-teman ingin geser, maka silakan saja geser ke bawah, karena dia masuk kolom kedua ya, semua yang di dua kan. Nah, dia akan ke barat, walaupun di sini di bawahnya 2500 karena dia di sini kolom kedua ya, otomatis B, minyak goreng, C, susu, dia akan dideretkan ke sini. Itu mudah, jadi kita enak juga. Kemudian untuk yang rumus berikutnya, jadi teman-teman bisa copy saja ya supaya tidak terlalu lama. Copy saja, klik kanan, kemudian klik copy, dan setelah itu enter dulu. Nah, baru pindahkan dulu kursornya ke harga supaya jangan rusak gitu. Nah, baru di sini dipaste gitu. Kolomnya itu ganti saja dia. Kolom berapa harga? 1, 2, 3. Nah, jadi kolom ketiga dengan harga datar ya. 3. Setelah itu klik enter. Nah, harganya pun sama ya. Harganya sama. Dan teman-teman kalau untuk menaruh tanda titik ya, 3 angka di belakang titik di sini 2500 kan, 500-nya supaya terpisah dengan 2000-nya, klik saja ini. Oke, itu saja. Kemudian teman-teman bisa langsung geret ke bawah. Itu jadi mudah kan. Taruh di tengah supaya lebih rapi, dia akan bisa. Nah, kemudian langkah seterusnya yaitu di kolom yang keempat, teman-teman bisa gunakan rumus yang tadi, tinggal copy paste saja yang tadi. Nah, ini tuliskan karena ini kolom keempat terakhir, maka tulis saja 4 gitu. 4, mau klik enter ya. Jadi rumusnya kayak tadi semua sama, nggak susah ya. Nah, jadi seperti itu. Itu susah. Kenapa sih tutorialnya itu cuman copy paste saja, nggak kasih tahu secara rinci. Nah, jadi teman-teman bisa ulangi saja di sini misalkan ya, karena teman-teman yang terakhir, jadi supaya teman-teman tidak sulit klik sama dengan dulu ya, supaya teman-teman lebih paham. Nah, sama dengan kemudian klik lookup ya, lookup. Nah, kemudian teman-teman buka kurung, setelah itu klik tanda kunci. Nah, ini setelah itu titik 2, setelah itu di blok ini dari sini. Nah, setelah itu jangan lupa taruhkan, klik F4 setelah titik 2 ini, F4. Nah, setelah itu titik 2, titik koma maksud saya. Kemudian klik, nah kolom keempat ya, klik saja 4 setelah titik koma ini, 4, baru titik koma lagi, baru false gitu. Setelah itu tutup kurung, setelah itu baru klik enter, dia akan berubah jadi wah. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung geret ke bawah saja ya, itu. Nah, jadi itu saja untuk tutorial penggunaan rumus VLOOKUP dan lookup dari saya, dan saya harap untuk teman-teman yang belum subscribe, jadi mohon sebelum menutup channel ini atau konten ini, saya harapkan teman-teman dan minta tolong kepada teman-teman untuk mengklik subscribe, like, and share, dan jangan lupa supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dengan konten-konten yang akan saya buat nantinya, klik saja langsung tanda loncengnya ya, tanda lonceng semua ada di paling atas. Baik, itu saja tutorial dari saya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan baru untuk hari ini. Dan sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.